kita pada sore hari ini berlangsung. Waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin bisa mengaktifkan mic-nya kakak. Silakan. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore kakak. Pak Moderator, Saudara Alpos, yang juga Presiden. Yang kedua, kasih juga narasumber yang ini ambil bagian dalam diskusi dari Pak Kadis, Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, selamat kakak, Bu Abu Bediro, Ketua FN Muda Nusa Tenggara Timur, dan mewakili dari lembaga legislatif, Lelo, sepertinya masuk. Nah, berkaitan dengan diskusi hari ini yang angkat kaitan baik. Saya lanjut. Kondisi COVID-19 hari ini, baik secara nasional maupun regional, lebih khusus NTT sendiri, ya tahu bersama angka-angka positifnya meningkat. Nah, ini ada kegelisahan publik sebetulnya. Kegelisahan publik yang paling pertama adalah di tengah yang meningkat, pemerintah memberlakukan new normal. Nah, apa sih alasan sampai pemerintah melakukan kebijakan new normal di tengah kondisi yang belum stabil? Apakah kebijakan ini lebih upaya untuk menyelamatkan kondisi ekonomi baik nasional maupun regional yang kita tahu bersama sedang loyo, ataukah upaya kebijakan yang lebih orientasi pada soal kemanusiaan? Nah, kita lihat sendiri kondisi hari ini, bahwa di tengah meningkatnya COVID-19, masyarakat seakan-akan anggap remeh, cuek, dan apatis. Yang paling pertama, kenapa begitu? Karena memang secara ekonomi, masyarakat NTT belum siap untuk diberlakukan, misalnya kemarin itu social distancing dengan himbauan, ajakan masyarakat tetap di rumah. Nah, kebijakan ini bagus untuk upaya untuk menekan tingkat penyebaran COVID di masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri. Tetapi di sisi yang lain, serba dilematis ketika masyarakat juga diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Karena hampir sebagian besar di NTT sendiri, untuk memenuhi kebutuhan harian, masyarakat itu masih menggantungkan hidup pada pendapatan harian. Nah, bagaimana kondisi ini bisa diatasi oleh pemerintah sendiri? Sehingga dalam kondisi dilema, mau tidak mau masyarakat harus melakukan aktivitas seperti biasa. Bukan karena kurangnya kesadaran, tetapi memang ini tekanan, tuntutan ekonomi, mau tidak mau beraktivitas tujuan harian. Yang pertama. Nah, kondisi sendiri bagi saya itu di Kota Kupang. Kenapa begitu? Karena kita diperhadapkan dengan positif transmisi lokal. Nah, transmisi lokal ini karena dibandingkan dengan yang datangnya dari luar, misalnya dan lain sebagainya, ini kan mudah untuk kita melakukan tracking untuk mengetahui pasien ini kontak langsung dengan siapa dan beraktivitas di mana, itu gampang. Tetapi transmisi lokal ini susah memang. Nah, tengah kita berhadapan dengan kasus transmisi lokal, lalu pemerintah memberlakukan new normal, ini sesuatu yang sangat kontradiksi. Pertanyaan saya misalkan, bagaimana pemerintah Kota Kupang misalnya untuk menjamin bahwa seluruh warga yang ada di sini itu bebas dari positif? Karena transmisi lokal harus butuh keseriusan dari pemerintah. Makanya dari awal-awal itu kita dorong. Kalau tidak mau harus dilakukan rapid test secara massal, sehingga ada proteksi dini sebelum diberlakukan new normal. Paling tidak pemerintah juga tahu bahwa dari jumlah sekian, positifnya sekian, yang tidak positifnya sekian.
Apalagi juga dilema kita itu diperhadapkan dengan pasien yang tanpa gejala. Nah, untuk NDT sendiri kan, kalau ketika diberlakukan kebijakan new normal, publik itu dibuka, transportasi laut maupun udara akan dibuka semua. Termasuk juga aktivitas sekolah, perkantoran itu nanti dibuka sehingga tanggal 5. Nah, sehingga pemerintah juga perlu persiapan sebelum menerapkan kebijakan new normal konkret. Dalam hal ini adalah upaya pemerintah untuk memproteksi dini sehingga diberlakukan ini jangan sampai lonjakan itu justru bertambah. Kita perlu belajar dari kasus Korea Selatan misalnya. Ketika masyarakatnya lagi lengah, pemerintah juga merapit itu sudah mampu ditekan dan diberlakukan new normal, pada akhirnya tuh diberlakukan kembali pembatasan sosial. Karena ledakan kasus itu sulit kemudian karena hasil yang dilansir misalnya media iNews TV pada hari Kamis itu kasus yang terjadi di Korea Selatan itu ledakannya 8 orang. Sehingga mau tidak mau dengan gejala yang ada, pemerintah kemudian melakukan social distancing. Itu dengan kondisi Korea yang secara di medis dan lain sebagainya itu, sebagaimanapun itu sangat siap. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia lebih khusus NTT yang kita lihat sendiri dari sisi fasilitas, dari sisi keuangan juga serba kekurangan. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh beberapa narasumber, baik dari pemerintahan yang dalam hal ini diwakili oleh Dinkes, Provinsi Nusa Tenggara, lalu dari perwakilan legislatif, dalam hal ini Abang Leo dan KBD. Mungkin itu saja dari saya, kembalikan ke moderator, Pak Alphonse. Ya baik, terima kasih untuk Kakak Oswin Goleng untuk opening speech-nya. Kesempatan berikutnya mungkin saya berikan kepada Pak Kadis Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif. Nah, kita ketahui bahwa pemerintah pusat dalam hal ini telah mengambil kebijakan atas dasar kebijakan untuk pemberlakuan new normal itu sebetulnya adalah setiap langkah untuk melonggarkan pembatasan dan transmisi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian penyakit COVID-19 itu sendiri. Kemudian harus memperhitung kekuatan atau kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari deteksi dini, kemudian aspek isolasi dan penanganan kasus. Kemudian termasuk juga tracing kontak. Kemudian perlu dilakukan mapping wilayah. Ada wilayah-wilayah yang harus dipetakan. Contoh misalnya di Nusa Tenggara Timur, dari 22 kabupaten kota, ada 10 kabupaten kota yang masuk dalam kategori wilayah-wilayah merah. Kemudian perlu mempertimbangkan dalam kita memberlakukan nanti new normal, tentu pertimbangkan betul aspek-aspek pendidikan. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa usia-usia sekolah, usia-usia dini itu sangat rentan ya, dalam kaitan dengan penyebaran. Kemudian aspek lainnya adalah yang berkaitan dengan apakah ada risiko nanti kasus-kasus impor baru. Kemudian yang paling penting dari itu semua moderator, apakah upaya pemberdayaan masyarakat itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam upaya-upaya itu. Nah,
Yang dimaksudkan dengan kebijakan new normal sebetulnya adalah kebijakan yang diambil untuk memperlakukan atau mengatasi hal-hal yang sebetulnya yang saat ini kita alami, permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, sebetulnya terkait paradigma kehidupan dari yang sebelum pakai masker tanpa harus jaga jarak. Nah, sekarang tidak bisa lagi. Karena tahu yang bersosialisasi kita, yang berhubungan dengan kita, apakah dia sebagai carrier atau pembawa virus atau tidak. Oleh karena itu, maka walaupun kehidupan yang dikatakan new normal itu, tetapi tentu harus disertakan pelaksanaan atau implementasi protokol kesehatan yang ketat, yang tidak bisa yang tidak bisa tidak harus kita jalankan agar supaya tidak boleh ada masyarakat kita yang mendapat sakit sebagai akibat dari transmisi dari satu orang ke orang lain. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pembukaan komen kesempatan ini. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya baik, terima kasih untuk Pak Kadis yang telah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan. Selamat sore untuk Kakak Leo Lelo yang baru bergabung. Selamat sore Kakak. Kebijakan new normal yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, selamat sore untuk Kakak Leo. Selamat sore untuk Kakak Leo. Selamat sore. Selamat bergabung. Baik, tadi. Ya, terima kasih. Tadi telah penyampaian beberapa hal dari Pak Kadis sudah menyampaikan berkaitan dengan kebijakan new normal yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mungkin waktu selanjutnya dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada Kakak untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan new normal dan peran serta daripada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menanggapi atau berkaitan dengan kebijakan new normal ini seperti apa. Waktu dan kesempatan mungkin saya berikan kepada Kakak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam sehat untuk semua. Sehat Kakak. Selamat. Apresiasi terhadap kegiatan Zoom meeting dalam kaitan dengan kebijakan new normal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita ikuti bahwa kebijakan new normal dalam kaitan dengan kondisi pandemi 19, menurut hemat saya, menurut kondisi faktual, terjadi akibat kondisi sosial dan ekonomi dari ini, kondisi pandemi COVID-19 itu sendiri. Kita lihat negara maju, negara berkembang, negara miskin, negara maju Amerika itu kita lihat tren pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun itu banyak negara di dunia itu pertumbuhannya minus. Dengan dasar pertimbangan itu, saya berpikir bahwa itu asumsi kondisi
pemerintah Indonesia membuat kebijakan new normal itu sendiri. Kebijakan new normal itu sendiri. Itu asumsi saya bahwa kondisi ekonomi, sosial ekonomi menyebabkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret terhadap upaya mendorong atau meningkatkan income masyarakat dalam hal misalnya penurunan pendapatan dari berbagai aspek. Itu yang saya lihat, sehingga hemat saya memang pemerintah melakukan kebijakan new normal tujuannya supaya kita terbantu, tertolong dari resesi ekonomi dunia, resesi ekonomi nasional. Itu sebenarnya hanya pertimbangan. Memang kita menggunakan tatanan kehidupan baru, ketika pemberlakuan new normal, kita mengharapkan pola perilaku, tindak, dan sikap masyarakat itu benar mengacu pada yang namanya protokoler kesehatan. Itu kita harapkan masyarakat sudah mulai menyadari, sudah mulai memahami bahwa betapa pentingnya pendekatan dalam upaya mencegah sebagai penyakit, termasuk situasi pandemi COVID-19 itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti ada perubahan besar-besaran kalau sudah pemberlakuan yang namanya new normal, di mana setiap lini opsi, baik organisasi profit maupun non-profit, lembaga formal maupun non-formal, itu akan mulai menjalankan kegiatan secara normal. Kegiatan secara normal dengan tetap mengacu pada kesehatan. Namun bahkan bahwa apakah kebijakan new normal ini sudah mengikuti yang namanya regulasi, yaitu peraturan pemerintah nomor 21/2020 tentang berskala besar. Ini juga harus dipertimbangkan. Misalnya di dunia pendidikan, sekolah nanti diberlakukan yang namanya situasi new normal. Tapi dalam artian memang kewajiban pemerintah, kewajiban institusi yang bersangkutan sesuai dengan apa yang disampaikan Dinas Kesehatan itu benar-benar harus patuh terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Begitupun di lembaga formal pemerintah. Apakah dengan kebijakan new normal akan memberi dampak terhadap pengurangan terhadap yang namanya COVID-19 itu atau coronavirus? Juga harus dipertimbangkan. Makanya kebijakan new normal harus betul-betul melalui satu kaji, melalui satu analisis yang benar-benar bisa memberi kontribusi pada adalah pandemi COVID-19 itu sendiri. Yang kedua, pasti seluruh kebijakan ekonomi itu juga akan memberi dampak soal penyebaran virus corona itu sendiri. Sekarang sebagainya, sekalipun akan tetap menjaga protokol kesehatan, tapi juga menjadi catatan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan rakyat kita ini bagaimana SDM, pemahaman sumber daya untuk memahami bahwa betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan itu sendiri. Kalau itu tidak, saya berpikir kebijakan new normal ini juga menjadi problem dalam pelaksanaannya. Akan menjadi problem dalam pelaksanaannya. Begitupun dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi kebijakan RB bahwa from home itu diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni, dalam artian bahwa
pasti pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, provinsi dan kabupaten menyiapkan secara baik konsekuensi dari penjabaran kebijakan new normal itu sendiri. Bahkan itu harus ini di tempat kerja misalnya pembagian ruangan tempat kerja harus jarak ini minimal 1 meter, 1 sampai 2 meter. Itu memang harus dipersiapkan secara matang dan menentukan bahwa kebijakan new normal dalam kaitan dengan penjabaran protokoler kesehatan itu bisa dilakukan. Kalau tidak, mimpi kita agar mengurangi dan bahkan kita mengharapkan dalam kurun tertentu, misalnya di bulan Juli atau virus corona akhir malah mungkin bisa bertambah gitu. Kita lihat ikut media massa, media elektronik, bahkan ini medsos di Prancis ketika sekolahkan juga malah ini ada penambahan penyebaran virus ini corona. Yang terpapar ini virus corona malah ini bertambah anak sekolah. Apakah pemerintah sudah mengantisipasi ini tentang kebijakan new normal dalam kaitan dengan situasi pandemi ini? Oleh karena itu, ya memang pemerintah harus melakukan prakondisi dengan menganalisis ini seluruh ini aspek untuk mendukung ini kebijakan new normal itu. Tidak, jangan sampai kita bermimpi tapi harapan kita itu tidak tidak berdampak pelaksanaan kebijakan new normal itu. Itu mungkin sementara pikiran saya. Jadi pemerintah perlu melakukan kajian dan prakondisi supaya benar-benar efektif pelaksanaan kebijakan new normal itu. Pak Moderator, untuk sementara itu pendapat saya. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Leo yang telah menyampaikan beberapa pandangan berkaitan dengan kebijakan new normal. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Kakak Agustinus Budi Utomo Giloroma untuk menyampaikan pandangannya berkaitan dengan dampak COVID-19 untuk masyarakat dan strategi atau pandangan berkaitan dengan kebijakan daripada new normal yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, halo, selamat teman-teman semua. Selamat sore. Oke, selamat sore Kak Leo Kadis. Selamat sore, Ade. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih berikan dari teman-teman PMK yang sore hari ini memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi berkaitan dengan kebijakan pemerintah melakukan new normal di era COVID-19 ini. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita juga harus mengerti istilah new normal ini dalam perspektif baik, karena hampir semua masyarakat Indonesia belum mengerti betul apa itu new normal atau kondisi baru. Dari bahasa Indonesia dulu, kalau menggunakan istilah asing mereka mengerti saja susah, apalagi bagaimana mau menerapkan di kehidupan setiap hari nanti. Sehingga usul yang pertama, kalau bisa menggunakan istilah yang menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas kebijakan new normal ini. Tetapi dalam kita, pengertian kita tentang new normal ini
Artinya di tengah pandemi 19 yang memaksa untuk harus hidup berdampingan dengan kondisi seperti ini. Itu. Yang kedua, saya setuju dengan pandangan Pak Kesehatan bahwa kita semua tidak ingin berlarut-larut dengan kondisi kehidupan yang penuh keterbatasan karena kendala COVID-19. Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa kebijakan pemerintah secara nasional itu dalam perspektif ekonomi. Yang saya lihat di sini adalah perspektif ekonomi, bukan standar kesehatan yang sebenarnya menjadi tujuan pokok dari kebijakan ini. Ini lebih pada penyelamatan ekonomi sebenarnya. Karena kalau kondisi COVID ini dibiarkan berlarut-larut, maka dampak yang paling buruk bagi masyarakat Indonesia adalah kebijakan atau langkah taktis dari pemerintah pusat itu meminta masyarakat untuk berdamai dengan dalam tanda kutip, bukan berdamai dengan COVID-19 sendiri, tetapi kondisi. Dengan kemampuan protap yang seperti dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, bahwa kehidupan new normal ini seperti berkumpul, lalu beraktivitas tidak seperti sebelum. Tentunya menggunakan masker dan standar kesehatan secara protapnya. Tetapi hemat saya juga kebijakan ini yang Pak Kadis menjelaskan di NTT bahwa hari ini tambah 1, kita jadi 90. Salah tadi. Ya, kenapa terburu-buru? Kalau kita lihat dari beberapa media nasional seperti Kompas, seperti Tempo, Tirtensi media yang lain, kurva angka secara nasional itu tinggi dengan kondisi seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau kurva ini akan turun dengan pemberlakuan new normal dalam konteks kesehatan dulu, Pak Kadis maksudnya. Sehingga kesimpulan Indonesia secara nasional mengambil kebijakan new normal untuk kepentingan penyelamatan ekonomi. Karena kalau kita ke belakang, tentu kita semua tahu bahwa Indonesia sangat terlambat mengambil kebijakan untuk pemberlakuan terhadap kehadiran COVID di Indonesia, yaitu konteks kebijakan nasional. Perspektif saya atau pandangan saya bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat hari ini entah mau diterima, mau ditolak atau tidak, kita harus bisa menjalankan ini. Karena ini pilihan paling bisa kita lakukan menyelamatkan kondisi ekonomi yang ada. Kalaupun mengharapkan bahwa kondisi new normal ini atau keadaan baru yang perlu kita terima dengan menjalankan keseharian hidup kita, keseharian aktivitas kita, standar-standar pun tidak menjamin bahwa COVID-19 ini akan berakhir. Bahkan hari lalu WHO dan PS-nya juga menyampaikan bahwa akan ada gelombang baru dari COVID-19. Nah, kita semua bisa membayangkan kalau gelombang baru tahap 2 COVID-19 dalam konferensi pers WHO, dengan kita tidak sedang menjalankan protap seperti sekarang, dan kita menjalankan protap new normal, itu tentu kurva kenaikan angka
penderita COVID itu kita bisa jawab masing-masing. Itu tidak masuk dalam kepala sebenarnya, atau menggunakan akal sehat secara manusia. Tetapi ini pilihan yang saya sampaikan bahwa guna penyelamatan ekonomi bangsa, maka pemerintahan Jokowi harus mengambil jalan seperti ini. Karena sejak awal pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan untuk penanggulangan COVID-19 dalam perspektif ekonomi. Nomor 1. Nomor 2 baru saya lihat perspektif kesehatannya. Ini pendapat saya sebenarnya dari pendapat masyarakat yang melihat lebih pada penyelamatan ekonomi, tidak pada penyelamatan kesehatan sebenarnya. Ini saya juga meneruskan aspirasi. Misalnya biaya rapid test kita itu cukup mahal hari ini ketika masyarakat ingin menyeberang. Dalam pandangan ini kan beberapa hari ke depan kita akan melakukan normal. Tetapi rapid test saja itu sudah cukup mahal. Kalau satu orang pemberlakuannya misalnya satu kali tes saja 500.000, itu saya tidak akan bagaimana masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah jangkau akses kesehatan seperti itu. Itu mohon dipertimbangkan, Pak Kadis. Yang syarat administrasi dan poin. Saya siapkan Ya, baik. Mungkin untuk pemateri yang ketiga, narasumber kita yang ketiga yaitu KKB di Roma mengalami gangguan teknis berkaitan dengan mungkin jaringan. Kita lanjut saja diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin kita lanjut dulu. Sebentar baru kita berikan kesempatan lagi kepada KKB di Roma untuk memberikan pandangannya berkaitan dengan kebijakan daripada new normal. Mungkin di sini juga sudah ada. Oh ya, baik, KKB di Roma juga sudah kembali ke dalam room. Jadi kesempatan saya mungkin KKB bisa lanjutkan berkaitan dengan pandangannya berkaitan dengan kebijakan new normal. Iya, saya lanjutkan. Saya mengalami kendala teknis. Saya minta maaf, connecting ke jaringan saya bermasalah. Bisa dengar suara kah? Bisa, Bang. Oh ya. Lanjutkan. Dengan kondisi seperti ini, saya ingin jawaban dari untuk memberikan jawaban terkait dengan adanya pemberlakuan biaya rapid test yang menurut saya cukup mahal. Misalkan itu membuat semua orang susah untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan yang
rakyat Indonesia atau dia secara pribadi sebagai masyarakat. Yang berikut, new normal ini sebuah istilah baru dalam pandangan pemerintah, mungkin bisa diterima oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Tetapi ke masyarakat kelas menengah ke bawah, perlu sosialisasi yang sangat masif dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah. Saya misalkan pernyataan Bupati Lembata hari ini bisa kita lihat di media. Itu ada kontradiksi. Misalnya pemerintah secara nasional rapid test untuk orang bisa masuk ke wilayah Kabupaten Lembata misalnya. Tetapi Bupati minta harus dengan swab test. Ini kalau rate saja sudah dengan 500.000, apalagi kalau dengan swab misalnya, saya tidak tahu kemudian itu dibebani biaya atau tidak. Gangguan lagi Abang suaranya. Halo? Ya, untuk saya punya pandangan demikian dulu sembari kita berdiskusi sebentar, tetapi saya minta pendapat dari Pak Kadis dan Pak Leo sebagai wakil rakyat yang ada di DPRD Provinsi NTT. Pemberlakuan yang cukup berat terkait ada mahalnya biaya pemeriksaan swab dan rapid test. Minta maaf, rapid test. Sedangkan swab yang diminta Bupati Lembata misalkan dia tuh di media wilayah Lembata itu bisa menerima orang dengan menggunakan tidak dengan rapid test tapi dengan swab. Ini akan sangat berkontradiksi dengan kebijakan pemerintah secara nasional bahwa aktivitas orang lalu lintas manusia ini kan Dia bos masih bijaksana. Masuk dia kerja. Ya akan ada bos bilang dia ketika di Jember, kalau dia beli keluar. Kali kita kemarin kan di belakang dia punya pengetikan yang kena. Wah. Keluar. Mereka jadi ya tuh dibayar ini. Terputus jaringan, hilang lagi. Halo kakak. Halo Kak Bedi. Halo. Halo Kak Bedi.
Halo. Halo. Halo Kak Bedi. Halo, halo. Dengar dikit. Halo Kak Bedi. Halo. Halo Kakak. Halo Kak Bedi. Halo Kakak. Beda suara tidak ada. Coba pakai satu lagi. Halo Kak Bedi. Halo Kakak. Matikan dulu kita punya ya. Ya, halo, halo. Ya, bisa dilanjutkan Kakak. Ya, Alphonse bisa kembalikan dulu ke Pak Kadis dan Pak Leo, atau mungkin karena saya juga mengalami gangguan teknis Baik Kakak, baik. tidak Baik. jelas. Baik. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Bedi untuk beberapa tanggapan berkaitan dengan kebijakan new normal dan strategi untuk menanganinya. Mungkin di chat sudah ada beberapa orang yang ingin memberikan respon. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Kakak Abdi Kera, mungkin bisa menyalakan mic-nya.
Sore Bang Ronald. Sudah menyala. Ya baik, Kakak Abdi silakan. Gitu. Di mereka operator. Yo. Baik, karena Kakak Abdi juga belum bergabung dalam room, mungkin saya yang selaku moderator mungkin bisa membuka dengan pertanyaan. Saya ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan ini kondisi daripada masyarakat untuk menghadapi kebijakan baru, yaitu kebijakan new normal. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya melihat bahwa kebijakan new normal ini sebenarnya masyarakat kita belum pada tataran siap untuk menghadapinya. Akhir-akhir ini kita jalan-jalan ke Kuanino maupun dimanapun tempat umum, masih banyak orang yang berkumpul dan belum bisa memberikan suatu pemahaman yang baik terkait dengan pada ini tahapan atau cara menghadapi COVID. Sehingga saya ingin bertanya kepada Pak Kadis berkaitan dengan ini. Bagaimana kesiapan daripada masyarakat sendiri terkait menghadapi kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan dengan new normal itu sendiri. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya menanggapi apa yang perlu sampaikan, apa yang ditanyakan oleh Pak Ketua PUB Pak Agustinus tentang COVID yang mahal dan ada kebijakan pemberlakuan tes swab sebelum memasuki salah satu kabupaten di NTT. Yang pertama, saya kira untuk rapid test itu tidak berbayar untuk pasien ODP, PDP maupun terkonfirmasi positif. Nah, ke depan memang dalam rangka kita menyiapkan pemberlakuan kebijakan new normal, tentu pemerintah harus menyiapkan sarana rapid test itu. Kita ketahui bahwa rapid test digunakan untuk kita melakukan pemetaan kasus ataupun kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan surveillance, kebutuhan akan surveillance. Karena kita ketahui rapid test positif belum tentu COVID positif. Tapi rapid test positif harus dilanjutkan swab untuk memastikan apakah seseorang itu menderita COVID-19 atau tidak. Nah, tadi disoroti tentang harga. Ya memang kalau kita lihat di Kota Kupang ini, di salah satu rumah sakit swasta harga dengan nilai yang tertentu. Nah, demikian juga di sarana-sarana pemerintah. Nah, saya sampaikan di kesempatan ini, untuk ke depan pemerintah akan menyiapkan rapid sesuai dengan kebijakan Bapak Gubernur, tentu didukung dengan kebijakan dari legislatif untuk kita menyiapkan sebanyak mungkin rapid test itu. Kemudian yang kedua tentang pemberlakuan untuk memasuki suatu wilayah
dengan membawa serta surat keterangan sudah bebas COVID-19 setelah diperiksa swab. Saya kira ini kebijakan lokal ambil tentu dengan disertai dengan pendasaran atau riset. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan apakah masyarakat sudah siap kalau kita berlakukan new normal itu dengan protokol-protokol kesehatan. Padahal saat ini kita lihat masih yang anjuran-anjuran yang sudah disampaikan. Nah, saya kira Pak Alphonse, perubahan perilaku, pengalaman adalah tidak sekonyong-konyong memang. Contoh kecil saja perilaku hidup bersih dan tidak seluruhnya orang melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, harus dilakukan sosialisasi terus-menerus. Mulai dari tingkat RT RW, ya Satgas Siaga COVID itu perlu dihidupkan. Kemudian yang kedua, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat. Kemudian khusus untuk fasilitas sosial perlu dilakukan sterilisasi. Nanti ke depannya seperti itu. Kemudian mengaktifkan sistem keamanan warga. Saya kira nanti ke depan ya pas kalau yang lalu bebas-bebas, ya, sekarang ke depan ya saya kira sudah ada keamanan warga terutama untuk mengidentifikasi pendatang-pendatang baru misalnya di suatu wilayah. Kemudian adanya sistem informasi kesehatan dari warga ya kuat nanti ke depan. Kemudian hal yang penting adalah kita tidak hanya bicara kebersihan, tentang perilaku hidup bersih sehat, tentang cuci tangan dan lain-lain. Kita ketahui bahwa COVID-19 itu dilawan dengan kondisi tubuh yang vitalitasnya baik ya, dengan gizi yang baik tentu. Jadi ketahanan pangan, ketersediaan pangan keluarga juga diperhatikan agar supaya daya tahan tubuhnya tinggi kan begitu untuk melawan virus coronavirus itu. Nah, hal-hal itulah yang harus kita perhatikan ke depan. Demikian juga kapasitas layanan kesehatan. Jadi tugas kami adalah memastikan bahwa sarana-sarana pelayanan kesehatan untuk menangani kejadian COVID-19 ini sudah harus siap. Nah, kita ketahui bahwa pada awalnya pemerintah pusat menentukan rumah sakit emerging disease Yohanes dan Komodo di Labuan Bajo, kemudian Bapak Gubernur menetapkan lagi rumah sakit second line. Rumah sakit second line itu jumlahnya banyak, ya 37. Bapak Gubernur menetapkan tambah 11 menjadi saat ini menjadi 48. Ya, kita, nah, kira hal yang penting sekali adalah kita harus tingkatkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam upaya-upaya pencegahan maupun upaya deteksi dini. Deteksi dini masyarakat. Nah, tahap pemberdayaan itu antara lain, Pak Alphonse, yang pertama pendataan kesehatan warga di RT RW dan di desa. Kemudian perlu dicari kemungkinan faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensial di wilayah itu. Yang ketiga, ada pertemuan atau musyawarah masyarakat di tingkat RT RW maupun di desa. Dan mereka harus kita ajak untuk menyusun ya rencana kegiatan
untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di sana. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat itu di tingkat yang paling bawah adanya pembagian tugas masing-masing, baik di tingkat RW maupun di tingkat desa. Dan hal juga penting, libatkan tokoh agama, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena apa kuatnya orang kesehatan, ibaratnya orang kesehatan di belakang, di pertahanan belakang. Yang di depan itu adalah masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda. Kalau upaya deteksi dini preventif kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tentu serangan COVID-19 yang meningkat itu ya mestinya dikurangi. Demikian Pak Alfons yang bisa saya komentari. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih untuk respon dari Pak Kadis berkaitan dengan pertanyaan yang tadi saya sendiri sampaikan. Mungkin kesempatan selanjutnya karena Kakak Abdi Kirap sudah bergabung, saya berikan kesempatan untuk Kakak Abdi boleh menyampaikan respon terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan dan saya menyalakan mic-nya Kakak. Ya, terima kasih Ade Alfons Making. Selamat semua, selamat malam Bapak Kadis, selamat malam Bapak Leo, Nobedia, teman-teman, adik-adik muda, orang PMKRI semua. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan. Baik, saya mau memberikan sedikit respon, tanggapan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber tadi. Yang pertama bahwa karena background saya adalah psikologi, saya berpendapat bahwa pertama ketika kita memahami COVID-19 sebelum memahami human behavior, perilaku manusia. Artinya mengendalikan COVID-19 sama juga dengan mengendalikan manusia. Berarti yang dikendalikan adalah manusia. Karena apa? Karena COVID-19 ada dan berkembang di dalam tubuh manusia itu sendiri. Penularannya juga melalui perilaku manusia, hingga proses new normal yang digagas oleh pemerintah pusat dan kemudian kita di provinsi akan menjalankan itu secara beruntun, secara turunan dari pusat, maka tidak ada cara yang lain dan yang paling efektif menurut saya adalah mengendalikan perilaku manusia. Itu satu-satunya konteks. Namun kemudian mengendalikan perilaku manusia, saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Pak Kadis, kita butuh waktu. Ambil contoh saja, misalnya kita butuh waktu cukup lama untuk mengendalikan perilaku manusia dalam konteks penyebaran HIV/AIDS. Pak Kadis tentu tahu, ya. Sampai pada model stigma sekalipun. Stigma itu dulu kalau saya masih kuliah, saya pertama kali kuliah 95 itu sampai sekarang masih ada stigma. Apalagi kita dengan COVID yang baru mulai ini. Prosesnya akan sangat cukup lama. Jadi tidak hanya pada pengendalian, karena virus ini kita tidak bisa kendalikan untuk sementara. Yang hanya bisa dikendalikan hanyalah perilaku manusia. New normal itu menurut saya, kalau kami berdiskusi dengan salah satu pakar komunikasi, Prof. Alo, kita melakukan new norm. Bukan dalam konteks situasi yang baru, tetapi new norm. Ada norma-norma baru yang harus kemudian kita perketat, harus kemudian kita berlakukan secara masif di tengah masyarakat untuk bisa mengendalikan perilaku itu sendiri, bukan mengendalikan COVID menurut saya. Karena COVID tidak perlu dikendalikan. Kalau manusia duduk diam di dalam rumah misalnya, maka COVID tidak akan kemana-mana. Tapi karena manusia harus hidup, harus mencari nafkah, harus bekerja, pertumbuhan ekonomi harus terus digulirkan, maka kendalikan yang dikendalikan adalah perilaku manusia. Nah, proses untuk menyadari perilaku manusia tidak bisa kemudian dari Dinkes yang mengendalikan, dari pemerintah. Ini harus kembali, saya sependapat juga, kembali kepada basic masyarakat. Apakah masyarakat kita siap untuk dikendalikan? Dalam arti norma-norma baru yang akan kemudian diberlakukan secara masif. Contoh misalnya, kalau kita antri di ATM, antri cukup dengan jarak yang dekat, tapi sekarang harus boleh barang kita lihat
kita coba minta data di berapa sih angka kecelakaan, berapa sih tingkat pelanggaran manusia terhadap rambu-rambu lalu lintas, masih sangat tinggi. Itu yang juga dampaknya adalah kematian. Sama. Tidak pakai helm, celaka mati. Malah kita rame-rame berontak hari Minggu tidak perlu pakai helm. Nah ini bahaya juga. Akhirnya ada memperlakukan sepatu kita di NTT, hari-hari tertentu kita bebas. Jangan sampai akan terjadi seperti itu. Nah ini problem yang sangat kompleks. Kenapa yang dikendalikan adalah perilaku manusia, identik dengan perilaku manusia. Nah, tadi yang disampaikan oleh, saya pikir mungkin Pak minta izin, jika berkenan Pak Kadis, saya lebih menjabarkan momen ini adalah momen penting bagi kami semua. Kira-kira persiapan teknis yang paling mendasar yang dipersiapkan oleh gugus tugas terutama sebagai kapasitas sebagai Kadis, tapi juga gugus tugas provinsi dalam mengendalikan perilaku ini, Pak Kadis. Artinya bahwa saya sependapat kita harus keluar dari problem ini. Kita tidak bisa tidur diam dan kemudian membiarkan COVID merajalela dan akhirnya kita harus terkungkung. Problem psikologis masyarakat akan ketika diberlakukan secara normal 19-20 hari pertama itu akan terjadi dalam persepsi saya akan terjadi lonjakan psikologis yang dahsyat, akan terjadi trauma kecemasan yang dahsyat. Karena apa? Ketika anak-anak sekolah, orang masuk kerja dan segala macam, lalu kemudian tidak dikendalikan dengan baik, maka akan muncul kecemasan yang secara masif karena problem psikologis itu menular. Kecemasan itu sifatnya menular. Kebahagiaan juga bisa sifat menular. Nah, jadi saya mungkin meminta lebih rinci. Kira-kira kita butuh sedikit tambahan informasi sehingga kita diperoleh dari gugus tugas dan juga kesehatan untuk kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang sudah dipersiapkan untuk mengendalikan perilaku ini dengan konsep new normal yang akan diberlakukan. Tentu kita butuh persiapan yang pakat bahwa harus dimulai dari lingkungan RT RW berlanjut. Nah, tapi kemudian mari kita lihat dari pengalaman kemarin Pak Kadis sebagai gugus tugas juga tahu bagaimana perilaku masyarakat ketika COVID lagi heboh-hebohnya di bulan Maret dan April. Masyarakat kita khususnya kita yang seputaran di Kota Kupang itu tetap masih dalam tanda petik bandel dan segala macam ketika kita memperlakukan perilaku normal ini. Nah, ini yang kemudian bisa berbahaya. Kalau tidak ada persiapan teknis sampai kepada hal-hal yang sifatnya adalah mengendalikan detail perilaku masyarakat, maka ekspektasi kita akan lebih tinggi dengan kenyataan. Kita akan memindahkan satu situasi di mana bahwa akan terjadi guncangan yang besar ketika misalnya anak-anak harus pergi sekolah, orang tua pulang dan kemudian tertular COVID dan satu keluar. Nah, itu yang berikut Pak Kadis. Beberapa informasi yang beredar adalah bahwa COVID ini tidak mematikan. Beberapa informasi. Nah, terkait dengan hal itu mengikuti berita-berita dan dari informasi-informasi yang benar, komorbid itulah yang menyebabkan kematian, penyakit sertaan. Nah, artinya bahwa kalau misalnya benar ada penyakit penyerta yang lebih meningkatkan tinggi, maka sudah ada kelompok rentan, Pak Kadis. Artinya dari perjalanan COVID dari awal terdeteksi sampai hari ini, maka pasti sudah ada kelompok-kelompok yang rentan. Menurut saya, pemberlakuan new normal juga harus dilakukan dengan pengendalian kelompok rentan ini. Contoh misalnya, kalau COVID itu lebih banyak menyerang di orang tua, misalnya usia-usia yang lebih tua karena imunitas mereka, maka proteksi terhadap kelompok ini juga menjadi sangat penting. Yang kedua, misalnya kepada mereka dengan penyakit komorbid penyerta kanker jantung dan macam-macam itu, nah, perlu dianalisis juga seberapa tingkat kematian kita yang disebabkan oleh penyakit-penyakit penyerta ini, TBC dan macam-macam ini. Jika kita di NTT misalnya penyakit-penyakit ini tinggi, dengan pemberlakuan new normal bisa saja
bahwa jumlah pasien yang dengan komorbid ini tinggi akan mempengaruhi juga tingkat kematian kita jika misalnya imunitas kita rendah. Karena kalau COVID ini juga ya, yang informasi dan juga disampaikan Pak Kadis bahwa COVID lebih pada imunitas, maka kelompok imunitas rendah itu juga menjadi kelompok rentan. Otomatis masyarakat tertentu ini yang harus indikator-indikator masyarakat dengan rentan imunitas yang rendah ini yang kelas-kelas ini yang akan berbahaya. Itu sehingga menurut saya mungkin nanti Pak Kadis bisa menyampaikan dan juga teman-teman yang lain bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan. Saya pikir itu dulu Pak Kadis dan juga Bapak pemateri. Terima kasih Advons atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, salam sejahtera. Ya baik, terima kasih untuk Kakak Abdi yang telah menyampaikan beberapa pandangan berkaitan dengan kebijakan new normal dan strategi apa yang dilakukan untuk menangani kondisi new normal ini. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Kadis untuk menanggapi beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Abdi. Baik, terima kasih Pak Alfons. Pak Abdi Keraf, salam sehat. Ada hal-hal yang harus saya jawab. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan Pak Abdi tentang kesiapan teknis dari kesehatan untuk bagaimana kita menyongsong atau mempersiapkan pemberlakuan kebijakan ini. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, kita dari sisi kesehatan tentu tidak bekerja sendiri. Kita harus selalu bekerja aktif tentunya. Ya, kolaboratif di sini tidak hanya jajaran pemerintah semata, tetapi institusi kesehatan itu juga ada institusi swasta dan badan yang lainnya. Nah, yang pertama adalah kita harus pastikan atau kita harus lakukan kondisi penyebaran infeksi COVID-19 ini pada wilayah kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, Pak Abdi, yang harus kita perhatikan pertama adalah wilayah-wilayah yang diketahui bahwa potensi untuk silok, contoh di Kota Kupang misalnya, di Labuan Bajo misalnya, di wilayah-wilayah tertentu lainnya, di Sika misalnya, di Nagekeo misalnya, kasus-kasus yang import dari klaster-klaster kita lakukan yang pertama. Tetapi saya sampaikan bahwa kita yang pertama, nah yang kedua tentu kita harus lakukan asesmen dulu Pak Abdi, asesmen kesiapan ya, kesiapan institusi kesehatan di berbagai lini, mulai dari yang terbawah, dari puskesmas, dari rumah sakit di kabupaten dan kota, juga di tingkat provinsi tentunya. Kemudian hal yang penting lainnya adalah penguatan di sisi hulu, ya, pengamatan penyakit, surveillance, kemudian melakukan analisis data yang ada, data-data yang berkaitan dengan kasus misalnya. Kemudian pelacakan kontak, pastikan bahwa pasien yang positif itu kita harus pastikan dengan siapa saja dia berkontak. Nah, ini yang kita mencegah agar kita bisa membatasi penyebaran transmisi lokal itu. Kemudian yang berikutnya, hal yang penting adalah juga harus ada tes massal untuk pemetaan daerah risiko tinggi tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agustino pertanyaan tentang rapid test tadi, dan sudah saya jawab
bahwa untuk perlakuan new normal, itu pemerintah secara bertahap harus menyiapkan rapid test itu untuk masyarakat. Kemudian melakukan karantina terpusat untuk pendatang yang dari luar. Saya kira banyak kabupaten sudah buat itu. Bahkan di beberapa wilayah, ya mereka menggunakan rumah dinas bupati, seperti di Sika maupun di wilayah lainnya. Kemudian penguatan laboratorium, kita juga harus kuatkan laboratorium. Sebagaimana kita ketahui, di wilayah di Jawa sekalipun, ya, kesiapan laboratorium PCR masih menjadi masalah. Nah, kita bersyukur di NTT ini, laboratorium biomolekuler Rumah Sakit Yohanes sudah kita siapkan untuk memeriksa rujukan-rujukan swab dari kabupaten. Kemudian fasilitas rumah sakit perlu kita tingkatkan, protap-protap kesehatan, ya standar operasional prosedur, pencegahan COVID-19, kemudian sosialisasi tentang protap-protap pencegahan itu, baik secara sektoral maupun dengan institusi-institusi lainnya, termasuk pendidikan, penyiapan masyarakat, dan hal penting lainnya, Pak Abdi, ini kan berkaitan penanganan COVID-19 ini banyak sekali resources yang kita harus siapkan, termasuk alat pelindung diri. Nah, problemnya adalah akan menimbun limbah-limbah medis. Nah, ini yang harus kita siapkan sesuai dengan standar-standar kesehatan. Nah, oleh karena tadi Pak Abdi menanyakan tentang teknis-teknis kesehatan yang harus dipersiapkan, saya kira itu garis besarnya yang bisa saya sampaikan Pak Abdi. Demikian juga kita harus menyusun protokol-protokol kesehatan untuk sasaran tertentu, untuk tempat tertentu. Contoh misalnya protokol kesehatan misalnya untuk institusi keagamaan, misalnya di gereja, di masjid, harus kita diskusikan, harus kita susun. Nah, untuk itu semua kita sementara mempersiapkan secara baik dengan teman-teman sekalian, tidak hanya pemerintah, tapi kami juga melihat para saudara secara kolaboratif dengan teman-teman dari berbagai institusi, termasuk juga dengan para expert, dengan lintas institusi lainnya di NTT. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk tanggapannya. Mungkin sudah dilaksanakan sejauh pengamatan atau pengawasan dari DPRD. Walaupun mungkin masih ada kekurangan, ada masalah keluhan berkaitan dengan APD dan sebagainya, karena provinsi dan kabupaten kota itu juga ini sama-sama mengalokasikan APBD untuk penanganan atau pencegahan dan penanganan kesehatan itu. Jadi pemerintah provinsi telah mengalokasikan 100 miliar untuk penanganan kesehatan berkaitan dengan coronavirus. Yang menjadi persoalan, temuan DPRD secara lembaga di lapangan itu berkaitan dengan distribusi bantuan untuk jaring pengaman sosial dan juga berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berkaitan jaring pengaman sosial, kemarin DPRD ketika berkunjung dalam ini Komisi 3, kebetulan saya di Komisi 3, berkunjung ke Dinas Sosial untuk ngecek data bantuan sosial untuk jaring pengaman sosial dalam situasi pandemi 19 itu baru siap 12 kabupaten dari 22 kabupaten kota.
itu saja belum final sifat. Artinya sampai dengan detik ini pemerintah provinsi belum mendistribusikan bantuan jaring pengaman sosial 105 miliar rupiah karena persoalan kendala data. Data masih menunggu dari pemerintah kabupaten kota. Karena selama ini coba kita lihat ini, bantuan sosial dari pemerintah pusat itu untuk 281.000 itu juga rentang miskin, itu diberikan kewenangan juga untuk kabupaten untuk melakukan pendataan selain menggunakan data terpadu nih kesejahteraan S. Jadi DTKS itu kalau tidak salah itu ada 160 sekian ribu nih kakak. Sisanya dari 281 itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota untuk mendata bagi atau keluarga yang belum terdata untuk mendapat bantuan jaring pengaman sosial. Itu fakta yang ini kami temukan di lapangan. Memang problem data ini adalah menjadi problem utama dalam penanganan jaring pengaman sosial. Sedangkan dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat sampai dengan detik ini kami sudah minta pemerintah untuk menjabarkan sejauh mana skema pemberdayaan ekonomi dalam situasi pandemi COVID-19. Nanti kami akan juga ngecek ke Bapeda dalam kaitan dengan penanganan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kenapa? Penanganan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus betul bermuara pada tingkatan pendapatan masyarakat. Kalau saya berpikir ini juga menjadi satu problem bahwa skema bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu menjadi satu problem yang benar-benar menjadi perhatian DPD secara kelompok menyampaikan kepada pemerintah bahwa maksud bantuan pemberdayaan ekonomi itu harus memberi kontribusi atau dampak pada ini peningkatan pendapatan atau upaya peningkatan SPP. Kalau itu tidak, ini juga menjadi yang juga harus membutuhkan perhatian publik dan juga ini kontrol publik butuhkan dalam kaitan dengan ini upaya untuk bantuan dalam situasi pandemi COVID-19. Ini mungkin harapan, mungkin Pak Abdul mereka juga saya mengharap terlibat dalam ini fungsi pengawasan publik. Kontrol publik itu sangat kita butuhkan sehingga kami dalam hal dengan keterbatasan informasi dan sebagainya juga kita butuh peran serta rakyat ini untuk ini bisa memberikan informasi sejauh mana alokasi anggaran pusat, kabupaten, kota terhadap 3 ini aspek, baik aspek penanganan masalah kesehatan, penanganan masalah jaring pengaman sosial dan juga terakhir sejauh ini memang problem yang paling besar itu adalah pengaman sosial ini bantuan distribusi ke pemerintah ini kabupaten kota bagi kakak miskin ini menjadi problem. Karena apa? Dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga masih bermasalah karena menggunakan data Kementerian Sosial. Menggunakan data Kementerian Sosial itu data tahun 2015. Dan sekarang kami kemarin cek di Dinas Sosial Provinsi, itu malah mereka memberikan kesempatan lagi kepada ini daerah saya melakukan pendataan sesuai dengan kuota yang disiapkan oleh pemerintah pusat sejumlah 281.000 kakak selain kakak yang menerima bantuan orang keluarga harapan. Ini mungkin saya sampaikan. Jadi data ini menjadi pendistribusian bantuan jaring pengaman sosial. Itu sejauh pengawasan yang kami lakukan, kami turun ke lapangan, kita menemukan masalah itu bahkan melalui
melalui BAI ini. Kalau kita ini kontak ke kabupaten, informasi sama, data ini bermasalah. Bahkan belum terupdate. Ini kondisi situasi sekarang seperti itu. Saya menyambung lagi memang berkaitan dengan new normal atau apa yang disampaikan oleh Pak Abdi Kirap tadi, itu sejauh mana ini pemerintah perlu menyiapkan dari aspek ini protokol kesehatan. Itu harapan kita sama. DPRD mengharapkan bahwa pemerintah betul-betul mengkaji dan mempersiapkan secara matang ketika ini normal ini diberlakukan. Pasti ada norma-norma yang tetap dipegang teguh agar masalah penyebaran virus ini bisa teratas. Bahkan dari hari ke hari dia harus menurun frekuensinya, bukan malah meningkat gitu. Ini juga menjadi tantangan dalam penjabaran kebijakan new normal itu sendiri. Kalau kita lihat data dunia, malah kita mengharapkan kebijakan new normal ini juga perlu mengkaji, seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi, mengkaji secara matang. Sehingga kita mengharapkan bisa hasilnya efektif dan efisien. Jangan sampai hasilnya ini malah ini membuat bumerang bagi negara ini dan juga bagi daerah. Kalau kita lihat data dunia, itu orang mati karena sakit penyakit itu lebih besar ketimbang orang mati karena lapar, karena kurang gizi dan sebagainya. Itu fakta. Kita baca di berbagai referensi, coba ikuti perkembangan. Orang mati karena sakit penyakit itu lebih besar ketimbang orang mati karena peperangan, karena teroris, karena kurang makan atau kurang gizi. Itu dia kurang makan, kurang gizi itu urutannya ketiga. Oleh karena itu butuh kecermatan dari lengkap, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk bagaimana mengatasi atau bagaimana mengantisipasi kebijakan new normal ini dalam situasi pandemi COVID. Tadi seperti saya sentil awal itu kan seperti itu. Kalau ini tidak dilakukan secara cermat, persiapan tidak disiapkan secara matang oleh pemerintah, malah dampak penyebaran itu akan lebih besar lagi. Kita mengharapkan bisa ekonominya bisa meningkat karena pemberlakuan new normal, kita mengharap bisa mendongkrak pertumbuhan. Malah kita terang bagaimana mengatasi masalah kesehatan masyarakat atau masalah sakit penyakit disebabkan karena coronavirus. Ini mungkin perlu saya sampaikan menjadi catatan. Maka saya mengharapkan keterlibatan TNKRI dan juga seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bagaimana berpartisipasi melakukan fungsi pengawasan publik sehingga bisa memberi input pemikiran bagi DPRD secara tambahan, bisa mendorong pemerintah mempersiapkan situasi atau prakondisi termasuk kegiatan sosialisasi yang namanya preventive promotion itu harus dilakukan dengan benar di semua lini, baik di organisasi formal, non formal, institusi sekolah dan sebagainya seperti saya jelaskan awal tadi. Kalau tidak, ini menjadi bumerang bagi kita sendiri ketika kebijakan new normal itu tidak. Sehingga ini memang butuh kecermatan, butuh analisis, butuh kajian dan juga persiapan sumber daya untuk kemudian virus corona dalam konteks ini. Norma-norma, aturan-aturan pengetatan terhadap situasi yang namanya atau kebijakan yang namanya new normal ketika diberlakukan. Tidak kita hanya memanen bukan mendapat untung malah buntung gitu yang kita dapatkan. Nah, ini mungkin pemikiran saya Pak Abdi, karena tadi saya punya peternak, saya di dalam tadi, sekarang baru di rumah, jadi saya mohon maaf tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya belum jelaskan secara detail atau mungkin secara lengkap. Itu ya Pak Abdi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kembalikan. Ya baik, terima kasih untuk Kakak Lelo yang telah menanggapi respon dari Pak Abdi Kiraf.
Mungkin kesempatan berikutnya saya berikan kepada Kakak Bedi Roma, mungkin sudah ada dalam room atau kesempatan saya berikan kepada Kakak Bedi Roma untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Abdi. Halo? Halo, mungkin kesempatan berikutnya saya berikan kepada berikan kesempatan kepada Kakak Bedi untuk menanggapi pertanyaan dari Kakak Abdi berkaitan dengan peran Forum Pemuda NTT dalam membantu pemberlakuan new normal. Halo? Mungkin Kakak Bedi bisa, mungkin Kakak Bedi bisa kasih aktif mic. Ya, halo. Ya, Kakak silakan Kakak. Berkaitan dengan pertanyaan dari Kakak Abdi berkaitan peran Forum Pemuda NTT dalam pemberlakuan new normal. Jadi standar norma ini. Makanya standing dari awal dan mudah diminta terima atau sekali itu mungkin disederhanakan lagi dalam bahasa Indonesia yang lebih ringan, di bawah lebih mudah menangkapnya karena kebijakan yang disampaikan oleh atau dikeluarkan oleh pemerintah nasional dengan menggunakan dalam tanda kutip bahasa seperti ini tentu butuh sosialisasi sosialisasi baik dari pemerintah secara umum dan mudah dari Halo? Halo Kak Bedi? Ya, Alphonse. Ya, lanjut Kakak. Saya mengalami gangguan teknis terus, jadi saya minta maaf kalau terputus-putus. Ya, kalau mengacu pada Ada moderator? Ya Kakak. Suara Ya. tidak jelas itu moderator. Ya baik, karena mungkin gangguan teknis daripada narasumber kita Kakak Bedi Roma ada gangguan teknis, mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman di dalam room untuk bisa bertanya atau mengajukan respon untuk beberapa narasumber kita. Mungkin sudah ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin untuk kesempatan ini saya berikan kepada Valeria Angelina, kalau bisa nyalakan mic-nya, kemudian bisa memberikan respon terkait dengan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Silakan. Saya ingin meminta tanggapan kita bersama mengenai peran media selama ini. Kita lihat bersama kan, bagaimana media selama ini menyampaikan informasi itu tanpa translate terlebih dahulu.
berita yang benar ataupun tidak. Jadi terkadang tuh kita tuh merasa, jadi itu mempengaruhi kita juga ketika membaca berita tersebut. Dan karena keseringan lihat berita atau baca tulisan tentang corona, akhirnya mempengaruhi kita punya psikis. Jadi kadang kita tidak kenapa-napa juga, atau rasa dan lain-lain. Bagaimana tanggapan kita bersama terkait media tersebut? Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Ade Valeria. Mungkin kita lanjut dari Pak Kabedi saja, menanggapi apa yang ini berkaitan dengan peran daripada forum pemuda tadi, karena tadi jaringannya putus-putus. Mungkin berikan kesempatan untuk pada Kak Kabedi untuk menyampaikan apa yang tadi ditanyakan. Mungkin bisa direspon kembali. Ya baik, karena lagi-lagi jaringan dari Kakak Bedi yang terganggu, mungkin kesempatan saya berikan kepada Kakak Leo bisa menanggapi dari pertanyaan dari adik Valeria berkaitan dengan peran media yang akhir-akhir ini lebih pada mengganggu secara psikologis, secara psikis daripada masyarakat, terutama di masyarakat Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Mungkin saya berikan kepada Kakak Leo duluan, sebentar mungkin bisa ditanggapi oleh Kakak Abdi Keral selaku dosen psikologi juga, karena ini berkaitan dengan psikologi daripada masyarakat kita. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Kakak Leo Lelo. Saya berpendapat begini, ketika ditanyakan bagaimana peran media dalam mempublik situasi atau perkembangan coronavirus, dari data yang kita lihat tiap hari dia makin bertambah. Itu peran media itu menurut saya sesungguhnya menjadi kewajiban media massa, baik media cetak maupun media elektronik maupun medsos, itu harus dilakukan setiap hari, dan juga harus memberikan yang namanya advokasi, memberikan pendidikan, pemahaman kepada ini rakyat kita, sehingga rakyat kita tahu bahwa situasi pandemi COVID atau virus corona ini satu virus yang dia menyebar tanpa ada ini. Dalam hal dari sisi kesehatan, karena orang bersentuhan baru dia terkena ini. Atau pada saat dia batuk itu bersihnya itu tidak ini. Kena di orang lain, maka virus itu akan ini. Dari sisi pendidikan dan pencerahan kepada ini masyarakat, bahwa coronavirus ini juga sama halnya juga dengan penyakit-penyakit lain atau penyakit relatif lainnya. Apabila rakyat memahami penyebab dari coronavirus itu, pasti mereka juga akan ini mulai tertib atau disiplin dalam termasuk mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh WHO. Jadi kita bersyukur bahwa media sosial sudah menyampaikan tentang perkembangan COVID. Di samping itu, kita mengharapkan media juga ini perlu menyampaikan, mensosialisasikan penyebab dari coronavirus itu sendiri, sehingga publik ini tahu. Secara psikis, mereka juga ini memahami, penyebab virus corona itu antara lain disebabkan karena orang berdekan atau ini selalu ini sentuhan fisik dan sebagainya. Kalau rakyat memahami sebenarnya situasi ini pandemi COVID atau virus corona itu sebenarnya tidak ini membahayakan apabila protokol kesehatan mereka memahami dengan baik gitu. Itu pemikiran saya.
Sehingga kita mengharapkan kalau ini sudah termasuk PMKI harus secara terus-menerus bergandengan mungkin dengan pemerintah untuk bagaimana mensosialisasikan atau bersama ini media, mendorong media untuk terus ini mempublikasikan tentang prinsip-prinsip ini hidup sehat termasuk terhindar dari coronavirus itu sendiri. Kalau rakyat sudah paham secara psikis pasti mereka merasa oh virus corona itu sama juga dengan virus lainnya. Sehingga mereka ini tetap patuh pada disiplin menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga ini selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan kesehatan lain itu mungkin mereka bisa ini penuhi dan dengan sendirinya kesehatan pasti akan tetap ini terlindung. Itu kan menurut hemat saya peran media kita harapkan seperti itu karena dia sebagai agent. Jadi salah satu agent perubahan nilai dan perilaku sosial adalah lembaga pers. Lembaga pers itu harus berperan secara maksimal untuk memberikan pencerahan pada rakyat ini. Kalau pers kita itu hanya ini diam-diam saja, tidak mempublikasikan, tidak mendidik rakyat sebagai agent perubahan nilai dan perilaku, berarti untuk ini ada di Republik ini. Sehingga hemat saya memang peran pers itu harus jadi bukan berarti mempublikasi orang bertambah yang bagi masyarakat yang belum ini memahami berarti dia menganggap itu sebagai ini bahaya atau mengancam ini psikis atau jiwanya seorang. Kesadaran dan pemahaman tinggi dengan mengetahui penyebab dan dampaknya seperti itu juga bagian dari proses mengatasi atau mengurangi coronavirus itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya sampaikan ada Valeri Angelina Juwitaya. Pak Moderator ya. Itu mungkin pendapat saya. Baik, terima kasih Kak Leo. Mungkin kesempatan berikut saya berikan kepada Kak Abdi melihat dari sudut pandang daripada psikologi. Mungkin waktunya cukup 3 menit Kakak. Singkat, padat, jelas. Baik, terima kasih. Saya akan menjadi narasumber berikut yang terakhir. Baik, begini, kalau terkait dengan media tadi sudah disampaikan oleh Kak Leo. Tapi kalau secara terkait dengan media tadi sudah disampaikan oleh Kak Leo tadi. Kalau saya melihat lebih pada aspek bagaimana kita menangani psikologis kita. Jadi menghadapi corona ini sebenarnya tidak akan berbeda jauh dengan tidak akan lepas dari karakteristik pribadian, kemampuan kapasitas mental seseorang. Seorang dengan struktur mental yang kuat akan menghadapi corona dengan seperti psikologis yang juga kuat. Lihat, saya kasih ilustrasi misalnya tembok. Marilah kita berasumsi bahwa bangunan tembok itu adalah kapasitas mental kita. Kalau bangunan mental kita seperti tembok itu dibangun dengan campuran beton, batu, bata, semen yang kuat, maka bangunan mental kita juga pun akan terkuat dengan tembok bata itu. Tapi kalau bangunan mental kita dibangun seperti tembok, ya serupa hanya tembok hanya campuran tapi isi di dalamnya kosong, maka kita pun juga akan mudah sekali rapuh ketika menghadapi stimulus yang berupa ancaman akan kematian. Jadi memperkuat kondisi situasi corona sebenarnya adalah memperkuat lapisan mental kita. Nah, terkait dengan informasi hoax dan segala macam yang beredar, sampai hari ini saya akan mengetahui standarisasi pencegahan COVID. Semua kita sudah tahu, cukup itu saja. Jadi stop media. Kalau mempunyai ketakutan kecemasan, stop buka media, stop baca tentang corona. Yang penting kita sudah tahu protokol penanganan kesehatan hanya seperti apa di lingkungan sosial kita berperilaku seperti apa di luar rumah, itu hanya itu saja. Jaga. Karena kalau kita menjaga diri kita sendiri, pasti otomatis kita juga menjaga lingkungan, menjaga keluarga, menjaga banyak orang. Jadi itu. Jadi, kalau kita yang lebih berisiko itu sudah tahu, tapi mau mengambil perilaku risiko, mau melakukan sesuatu secara risiko, itu yang fatal. Sudah tahu protokolnya, tapi kita melanggar aturan. Sudah tahu harus taat pada rambu-rambu lalu lintas, sepeda motor tidak menggunakan itu yang resikonya di situ. Jadi konsep dasarnya sederhana. Kecemasan ketakutan itu adalah rambu
Kecemasan itu hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada ancaman dari luar. Jadi kalau kita merasa kecemasan, maka kita harus mencegah. Itu saja standar kecemasan ini. Ini yang berbahaya kalau kita berlebihan. Itu baru kecemasan yang akan mengganggu perilaku. Jadi kalau kita misalnya memanfaatkan, jadi bagaimana mengolah kecemasan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan, itu sudah strict dari kita. Mungkin itu. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan ini. Ya baik, terima kasih untuk Kakak Abdi. Mungkin kesempatan saya berikan kepada Kakak Bedi menanggapi tadi pertanyaan tadi. Karena tadi jaringan, mungkin Kakak Bedi menanggapi atau memberikan respon. Halo Kakak Bedi. Ya Kakak. Halo. Ya. Ya, kalau respon saya terhadap new normal sudah sampaikan tadi, khususnya dari Forum Pemuda NTT. Sekarang 1 jam kemudian klarifikasi dan lain sebagainya. Berikutnya kita semua ini pemerintah, DPR dan lain sebagainya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kepada masyarakat. Komen tentang COVID ini kan orang takut, jangan ke sini, jangan ke sana, pakai protokol kesehatan harus ditaati dan sebagainya, harus disampaikan dengan cara yang sejuk. Walaupun ini berat rasanya, tetapi masyarakat toh akan melaksanakan dan mengikuti protokol di mana saja, kapan saja. Demi kita semua. Jagalah diri kita, jagalah orang lain di antara kita. Karena itu, protokol kesehatan kita taati dan laksanakan secara bersama-sama. Ini beberapa komentar saya, semoga bisa menjadi bagian daripada informasi yang ada di dalam temuan pada malam hari ini. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Ya baik, terima kasih untuk Kakak Agustinus Lede, boleh baja atas beberapa hal yang disampaikan tadi berkaitan dengan respon untuk kebijakan. Ya baik, mungkin karena jaringan dan kendala teknis yang dialami oleh narasumber kita Kakak Bedi. Mungkin di sini juga sudah hadir dosen dari Ilmu Komunikasi FISIP Undana, Ibu Monika Wutun. Mungkin bisa sedikit memberikan respon atau komentar terkait dengan hoax atau segala pemberitaan yang dilakukan oleh media terkait dengan pandemi COVID-19. Oh, iya. Kesempatan saya berikan untuk Ibu Monika. Baik, terima kasih moderator. Saya peserta tapi selamat malam dulu senior Pak Abdi dan Pak Leo. Kita diizinkan untuk bicara pada tataran ini ya sudah. Coba saja berpendapat. Saya memang tadi tertarik dengar karena suami saya yang kasih bilang coba ikut diskusi dengan PMKRI. Ada banyak hal yang saya coba lihat, kalau aktif dalam beberapa webinar belakangan, itu banyak sekali informasi yang diberikan oleh kampus-kampus yang kebetulan kampus-kampus yang kita lihat dalam tataran akreditasi mereka memperoleh A, dengan prodi ilmu komunikasi yang peduli dengan perkembangan media, ada begitu banyak hal yang mereka jelaskan tentang realitas yang terjadi pasca COVID ini. Pandemi, endemik, ada hal yang berbeda. Dan kemudian saya lihat data yang saya peroleh dari salah satu kampus yang kebetulan saya ikuti dari UNPAD, menemukan beberapa lembaga survei yang coba melihat. Kita bahagia bahwa ada 2 tawaran media yang bisa teman-teman akses untuk memperoleh informasi terkait COVID. Yang pertama digital media yang belakangan ini Facebook, Twitter, Instagram, ada juga WhatsApp. Saya rasa media-media yang seperti itu banyak sekali memberikan informasi terkait COVID. Bahkan belakangan ada banyak sekali grup-grup bermunculan kan COVID dengan informasi yang dibagi oleh siapa saja. Jadi siapa saja yang ada dalam grup, entah itu informasi yang merupakan mereka menerus konvensional atau media arus utama, atau kita sebut media mainstream yang televisi, radio,
radio, ada media internet yang new media dalam artian media-media yang memenuhi undang-undang berapa ya 40 tahun 99 benar-benar pers ini. Jadi teman-teman ketika perlu mencari informasi terkait COVID, ada tawaran bahwa ada media aktivitas jurnalistik, itu biasanya kebenaran yang dipaparkan itu terverifikasi. Kenapa sih? Karena melewati proses redaksional yang jelas. Jadi mulai dari rapat redaksi, bagaimana mereka menyusun mereka punya perencanaan peliputan, menentukan target-target, angle apa yang harus mereka tentukan terkait pemberitaan COVID. Kemudian setelah itu mereka liputan di lapangan oleh wartawan peliput. Wartawan peliput itu melakukan konstruksi. Walaupun kalau kita lihat, saya lihat ada salah satu media televisi lokal NTT yang berjaringan, di page Facebook-nya, saya sebut saja namanya karena ini diskusi Kompas TV, setiap kali kalau tim gugus tugas COVID NTT mulai sore atau malam hari memposting ada apa yang mau mereka sebarkan, biasanya mereka langsung dari mereka punya akun media sosialnya mereka. Akun mereka adalah media mainstream atau media arus utama yang menggunakan bantuan dari media sosial untuk mempublikasikan apa yang mereka rasa bahwa masyarakat harus tahu sekarang ini. Hak masyarakat untuk tahu realitas tentang informasi-informasi yang benar dan tepat terkait COVID. Karena ada banyak tawaran. Saya lihat bahwa ada salah satu survei yang kebetulan saya ikuti dalam webinar dalam 2-3 hari yang lalu, namanya lembaga survei ini. Dia sebutkan bahwa ternyata sumber informasi COVID yang ada di Indonesia itu, yang paling tertinggi dengan angka 79,5% itu media sosial. Nah teman-teman, di media sosial, media mainstream atau media arus utama, atau media konvensional televisi koran, ataupun media online yang kita pahami dalam Undang-Undang 40/99, media sosial siapa saja boleh posting. Verifikasi kebenaran itu kita tidak tahu apakah itu hoax atau apa. Karena itu, pengguna media dalam hal ini saya lebih khusus ke masyarakat NTT, teman-teman mahasiswa ataupun siapa saja, itu kita harus punya kemampuan literasi yang baik. Kemampuan literasi itu apa? Kemampuan untuk mengerti dengan tepat bahwa, oh ya, media apa yang harus kita pahami, kemudian kita verifikasi, oh benar tidak informasi dari umpama sosial yang ini, terus kita cari ke sebelah lagi, kita cari, jadi tanggung jawabnya kemampuan literasi media itu memang tanggung jawab dari setiap pengguna media. Entah itu pengguna media digital dalam artian media sosial, ataupun pengguna media arus utama, atau media konvensional. Tapi kita harus sedikit berbahagia bahwa dari survei yang dipaparkan itu, masyarakat di angka 70% itu menggunakan media online untuk mencari informasi terkait COVID. Berarti tinggi, setelah media sosial, mereka cari media online, baru televisi dan seterusnya. Nah, kenapa mereka memilih media online? Apa aspek cepatnya? Mereka ingin, oh ya saat ini saya harus tahu langsung. Ketika dengan handphone, kebenaran bisa ada di ujung jari. Di layar handphone Anda bisa dapatkan berbagai. Nah, ada banyak hal yang bisa teman-teman pahami bahwa setiap realitas yang terpaparkan di media, entah itu media sosial maupun media arus utama, untuk membedakan dua tipologi media, ya, dengan paparan informasi yang bisa dibelah sesuka hati oleh siapa saja, dan media konvensional atau media arus utama yang harus melewati proses kerja-kerja jurnalistik. Saya lihat ada Aljio Olawaru juga di sebelah halaman ini, dia punya pendapat juga baik untuk disampaikan sebagai mahasiswa jurnalistik, sehingga dia bisa memahami. Oh, bagaimana sebenarnya setelah realitas tertampilkan di media sosial dan juga media arus utama? Apa yang harus kita lakukan terhadap new normal? New normal yang seperti apa? Saya saja ketika mendapatkan informasi harus masuk hari Selasa, nah, kita yang orang yang bisa memahami dengan baik seperti apa cara penularan saja, ada sedikit kewas-wasan. Bagaimana ya kalau ujian skripsi mahasiswanya dari mana? Karena kita tahu daerah merah di Kota Kupang ada di mana saja dengan transmisi lokal. Memang kita melindungi diri kita, tapi kita belum mengenal seperti apa COVID ini. Karena kita tidak bersinggungan langsung. Kita cuma melihat, mendengar, dan mencari tahu informasi dari media.
Beda dengan orang yang punya pengalaman langsung bersinggungan dengan COVID. Ketika dia atau keluarganya terkonfirmasi positif, beda dengan kita. Karena itu dalam menghadapi new normal, sebagai orang berpikir bahwa kita harus bisa melakukan adaptasi secepatnya. Walaupun kita bilang Pak Jokowi bilang berdamai dengan corona ya. Nah itu jadi hal yang luar biasa. Berdamai seperti apa? Nah ada banyak polemik yang muncul setelah pernyataan terkait dengan corona dari pimpinan tinggi negara ini. Saya cuma mau sampaikan bahwa ayo kita adaptasi, kita punya peran apa, kita lihat media punya peran apa, pemerintah punya apa, teman-teman community termasuk komunitas PMKRI punya peran apa, dan semua pihak dalam masyarakat harus bisa bersatu untuk menentukan seperti apa yang harus kita lakukan untuk new normal yang akan ke depan, NTT. Karena diakui kita punya transmisi lokal. Itu dia. Saya pikir itu saja ya, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Monika Utun, dosen dari Ilmu Komunikasi Fisik Undana yang telah memberikan respon. Meskipun sudah di luar konteks pembahasan berkaitan dengan kebijakan, namun peran media ini sebenarnya sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak mengganggu psikologi daripada masyarakat dalam menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Ya, mungkin karena Kakak Bedi mengalami gangguan dan diskusi kita juga sudah berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Mungkin di kesempatan ini kita bisa akhiri. Namun sebelum mengakhirinya, terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah mengikuti diskusi mulai dari awal tadi hingga pada jam malam hari ini. Mungkin kesempatan saya berikan kepada Kakak Leo Lelo untuk memberikan, karena narasumber tinggal beliau sendiri, tadi Pak Kadis untuk izin untuk melanjutkan aktivitas beliau, dan Kakak Bedi mengalami sedikit gangguan, kendala teknis. Mungkin closing statement dari Kakak Leo Lelo, mungkin 5 menit saja Kakak, singkat, padat, dan jelas Kakak. Ya mungkin Kakak Leo bisa nyalakan mic. Ya, sudah jelas ya, belum? Sudah Kakak, sudah. Sudah ya? Ya. Ya, baik. 5 menit Kak, closing statement. Ya, baik. Pertama, saya perlu menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada PMKRI Cabang Kupang sudah menyediakan media melalui Zoom, sehingga malam ini kita banyak ini mendapatkan informasi-informasi positif berkaitan dengan bagaimana menghadapi konsep new normal yang digalakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, semoga media Zoom meeting dan juga media-media lainnya, media informasi lainnya, baik online, media chat, media elektronik, itu harus berperan aktif dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Sehingga kebijakan itu betul-betul berdampak pada upaya mengatasi penyebaran atau meminimalisir penyebaran coronavirus di kalangan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, kepala daerah dan DPRD pasti akan tetap melakukan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Seperti saya sampaikan sejak awal, bahwa alokasi anggaran baik APBN, APBD provinsi maupun kabupaten kota, itu muaranya adalah untuk menangani dan juga mencegah masalah COVID-19
baik dari sisi kesehatan, dari sisi jaring pengaman sosial maupun upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID. Karena itu yang berkaitan dengan masalah pendataan, keterbatasan informasi dan pendataan untuk bisa memperlancar bantuan pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota, kami mengharapkan partisipasi dan peran seluruh stakeholder, termasuk organisasi PMKRI dan seluruh OKP lainnya, dan juga masyarakat umum pada umumnya, sehingga upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID, baik dari sisi kesehatan, dari sisi sosial ekonomi itu bisa teratasi secara baik dan tidak menimbulkan konflik bagi masyarakat ini, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ini harapan kami. Harapan saya, semoga ini dalam situasi pandemi COVID maupun pasca COVID benar aman, nyaman, bebas, dan masyarakat bahagia lahir dan batin. Kalau ini tidak dijalankan secara baik, dengan penuh kesadaran dan dengan penuh keikhlasan, maka kebahagiaan itu akan tidakkan oleh warga ini, negara, warga, bangsa ini. Sehingga harapan saya terakhir, semoga ini media-media informasi ataupun wadah-wadah sebagai sumber informasi atau juga lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga survei maupun lembaga apa saja yang berkepentingan untuk membantu penyelesaian pandemi COVID-19 itu, kita ini dukung penuh dan kita harapkan bisa berpartisipasi atau berperan aktif dalam membangun daerah, membangun bangsa dan negara ini. Itu mungkin yang sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Kupang dan seluruh partisipasi dari ini, senior dan juga adik-adik PMKRI, bahkan akademisi yang pemerhati masalah pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara, di Indonesia dan dunia. Terima kasih, selamat malam, sampai semoga kekuatan iman dan akal budi bisa mengatasi persoalan pandemi COVID-19 pada masa kini, dan juga ini kita harapkan masa depan bangsa akan lebih cerah dengan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial semakin ini meningkat dari hari ke hari. Itu saja, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya baik, terima kasih untuk Kakak Leo untuk closing statement-nya. Sekali lagi saya mewakili Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Kupang mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir dalam diskusi online, diskusi daring kita berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menghadapi kebijakan baru, yaitu new normal, dan strategi-strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi kebijakan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mewakili Civitas PMKRI Cabang Kupang mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di diskusi online kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Kadis Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah hadir, Kakak Leonardus Lelo sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kakak Bedi Roma. Terima kasih pada semua hadirin. Sekali lagi terima kasih banyak. Teriring salam dari kami, Pro Ecclesia et Patria, menunggal dengan umat, terlibat dengan rakyat. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Malam. Selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa. Sayonara. Hormat.